Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Asmani Perdela. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang sains, filsafat, dan agama. Yang dimana saya mengambil artikel ini dari artikel yang berjudul Satu Pena, disusun oleh Bambang Sugiharto. Langsung saja masuk pada sains. Suatu saat ketika Museum of America, para penyandang dananya sebetulnya berharap melihat kecanggihan pencapaian mutakhir di bidang sains. Namun ternyata yang mereka dapatkan pada katalog adalah persis kebalikannya. Deretan bacaan akibat kiprah dunia ilmu dan teknologi, yaitu perusakan lingkungan yang parah, senjata permusnah massal, teracun makanan oleh berbagai zat kimia, robotisasi industri yang mengancam para buruh pabrik, ketidakadilan sosial, berbagai eksperimen tak bermoral. Bagi manusia zaman ini, sains rupanya bukan lagi sesuatu yang sangat mengagumkan, melainkan kalaupun masih tersisa kekaguman, maka itu kini bercampur dengan kecemasan dan kecurigaan. Yang mencemaskan dan mencurigakan bukan akibat-akibat negatifnya saja, melainkan sesuatu yang lebih mendasar, yaitu sisi ideologis, kerangka dasar ontologis berserta doktrin metodologisnya. Kaum feminis misalnya suka sekali membayangkan kiprah ilmu dan teknologi sebagai salah satu benteng toko dominasi perspektif patriarki. Di sana realitas, khususnya alam, bagaikan kaum perempuan yang tak berdaya, dieksploitasi, diinterogasi, dan dipaksa untuk membuka rahasia-rahasianya. Paul Feyerabend, fisikawan yang berkiprah dalam filsafat ilmu, telah menohok sisi ideologis sains yang baginya telah menjadi opresif terhadap jenis-jenis pengetahuan lainnya, sama dengan kelakuan agama di masa-masa pramodern. Jenis-jenis pengetahuan tradisional klinik tersebut cenderung didiskreditkan di hadapan sains. Sementara bagi Feyerabend, sains sendiri sebenarnya tak memiliki otoritas lebih dibanding ilmu pengetahuan lainnya. Kedua yaitu filsafat. Sepanjang sejarahnya, filsafat telah berusaha untuk mengatasi tegangan antara kecenderungan akal untuk membentuk kerangka teoritis formal tentang realitas kehidupan ini di satu pihak, dan di pihak lain kenyataan bahwa realitas kehidupan dialami sebagai sesuatu yang senantiasa mengalir, berubah tanpa bentuk yang pasti dan menyangkut demikian banyak aspek sekaligus. Plato meyakini bahwa refleksi akal budi manusia mampu menyaring peristiwa-peristiwa real yang partikular dan unik dalam rangka mendapatkan ide yang inti, abadi, dan universal. Dan fokus refleksi mesti diarahkan pada persoalan kebenaran yang bersifat abstrak. Aristoteles agak lain prosedurnya, yang inti dan universal itu tidak didapatkan terutama melalui refleksi. Hakikatnya, dari realitas itu terdapat dalam kenyataan duniawi ini, dalam gerakan dan perubahannya. Maka yang diperlukan bukanlah merenungi kebenaran pada tingkat abstrak, melainkan memahami hakikat gerakan dan perubahan itu sendiri saja.
Tidak ada di dunia abstrak ide-ide inti tersendiri. Abstraksi hanyalah prosedur cara kita memahami realitas konkret. Para filsuf abad pertengahan berada di antara kedua tradisi, yaitu dengan keyakinan bahwa wahyu Tuhan menjamin ditemukannya inti semesta kehidupan. Realitas pengamalan sendiri tak memungkinkan manusia sampai pada yang inti. Wahyu Tuhan akan membantu memahami realitas melalui rahmat-Nya dan penyelenggaraan ilahinya sendiri. Pada tingkat formulasi manusiawi sendiri kita hanya akan sampai pada rumusan-rumusan negatif, sebab bahasa-bahasa kita terlalu terbatas. Di sini tentu saja filsafat lantas bercampur baur dengan teologi. Pada abad 17, tugas filsafat dipahami secara lain lagi. Untuk Descartes, misalnya, tugas filsafat adalah membangun sebuah sistem pengetahuan yang akan mendasari segala bentuk pengetahuan lainnya dengan tingkat kepastian tinggi bagai kepastian matematis. Selanjutnya, agama. Orang umumnya meyakini bahwa milenium ketiga ditandai dengan banyaknya kembali kehidupan religius. Maka abad ini sering disebut sebagai abad post-sekular, abad di mana sekularisme ateistik dianggap tak lagi meyakinkan sebagai kerangka pandang. Ada beberapa unsur yang telah mengangkat religiusitas kembali menjadi primadona, dan umumnya bukanlah karena daya tarik agama-agama itu sendiri. Religiusitas bangkit sebagian karena ideologi-ideologi besar ambruk. Sebagian lagi karena dunia sains sendiri akhirnya sampai pada fenomena-fenomena yang berkaitan dengan eksistensi suatu inteligensi kosmik transenden. Sebagian lain karena kehidupan modern sekuler akhirnya mengakibatkan gejala kekosongan batin mendalam. Agama bagaimanapun adalah produk dari perkembangan kesadaran bangsa manusia. Pada tahap ini, agama banyak berfokus pada perkara struktur ajaran dalam rupa pernyataan, verbal maupun wacana menjadi penting, tapi juga struktur organisasi mengalami perluasan dan kerumitan. Agama menjadi logo sentris alias sangat nyinyir dalam soal kalimat atau konsep, dan akrab dengan struktur-struktur kekuasaan. Etos yang menghidupinya adalah etos tanggung jawab sebagian pemegang kebenaran paling murni, tanggung jawab atas keselamatan bangsa manusia ini. Tapi persis karakter-karakter yang terakhir itulah yang juga menyebabkan agama saat ini menyandang banyak persoalan. Yang tersingkat kini justru ketika situasi zaman menyeret, agama ikut menjadi salah satu primadona juga. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang sains, filsafat, dan agama. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.